warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 Informatika. Kita ingin menunjukkan hasil karya kami dari web Tinkercad. Sebelum itu, kenalkan nama saya Ijo Adika Wicaksono, absen 9. Kenalkan nama saya Farid Ramadan dari absen 36. Perkenalkan nama saya Farid Masulu dari absen 4. Perkenalkan nama saya Jiko Jariko dari absen 1. Perkenalkan nama saya Naila Atayanafia, nomor absen 20. Perkenalkan saya Usma Laksa Fadila, absen 31. Dan produk kami judulnya pintu otomatis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 Informatika ingin menjelaskan cara membuat smart doors. Oke, jadi langkah pertama kita pakai yang namanya IKPAD. Ya, kita bakalan tambahin dulu mulai dari microcontrollernya. Kita pakai Arduino Uno seperti biasa, seperti ini. Kemudian kita tambahkan KPAD. Kita klik all di sini komponennya. Bisa kita search juga ke seperti ini. Kita tambahkan KPAD 4x4 seperti ini. Oke, kita geser. Selanjutnya kita tambahkan servo sebagai door lock-nya lah. Bisa dibilang dia situ sebagai kunci lah, buka tutupnya servo. Seperti ini. Kita pilih micro arrow. Bisa kita letakkan sebelah sini. Oke. Dan satu lagi kita butuh yang namanya LCD buat tampilin si pin-pin yang akan kita ketikkan gitu ya. LCD seperti ini. Kita pilih yang LCD I2C. Oke, untuk peletakannya bebas ya teman-teman. Kalian bisa geser-geser aja. Tapi kayak gini harusnya udah cukup sih. Ya, ini cukup jauh untuk servonya biar asumsinya itu pintunya lah gitu. Sedangkan yang untuk LCD-nya itu dekat dengan IKPAD-nya sebagai input password gitu ya. Oke, dari sini sudah kita coba konekkan dulu dari LCD-nya. Teman-teman, mulai dari GND kita konekkan ke GND pada Arduino seperti ini. Nah, ini bisa diluruskan ganti warna menjadi hitam. Nah, ini untuk yang VCC-nya kita konekkan ke VCC atau 5 volt ya. Seperti ini. Nah, ini kita ubah warnanya menjadi merah. Biasa kan teman-teman ya untuk GND dan VCC ini hitam dan merah. Jadi misal kalian bikin project tuh nggak bingung gimana yang kabel VCC, mana yang kabel GND. Kemudian untuk SDA kita konekkan ke SDA ya. Ini kita ubah warnanya. Kemudian SCL kita konekkan ke bagian SCL pada Arduino. Atau juga kalian bisa gunakan pin analog 4 dan analog 5 ya guys. Untuk ini SDA dan SCL-nya. Oke, selanjutnya kita coba konekkan dulu yang untuk servo. Nah, untuk sinyal servo ini kita pakai pin 9 ya. Jadi sinyal ini kita pakai pin 9, oke. Kita ambil agak jauhan seperti ini, nggak apa-apa karena nanti untuk yang KPAD-nya itu mulai dari 1 sampai dengan 7. Jadi bakal penuh nih di sini. Nah, ini udah pin 9. Selanjutnya untuk power kita konekkan ke bagian 5 volt. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ubah warnanya merah. Dan untuk GND-nya kita konekkan ke bagian GND di bawah aja boleh. Ini sama aja kok. Jadi GND yang di atas dan di bawah sama semua, oke? Selanjutnya kita ke bagian KPAD-nya. Di sini kita klikkan dulu untuk yang row 1 itu kita start dari sini guys. Pin 1 ya, row 1. Kita ubah warnanya. Oke, yang lain nah seperti ini. Oke, selanjutnya row 2 itu di pin 2.
kita ubah juga warnanya. Row 3 di pin 3 sampai ke pin 7 ya guys. Kalian bisa langsung aja row 4 ke pin 4. Selanjutnya kolom 1 itu ke pin 5. Kolom 2 ke pin, oke, ini kurang ya. Kolom 2 ke pin 6. Ini kita ubah warnanya. Nah, fungsi biar berubah warna itu jadi kalau tumpuk-tumpuk kayak gini kalian bisa ngerti guys. Kemudian kolom ketiga di pin, kita turunin lagi. Kita taruh di sini aja, nanti kita geser yang satunya. Nah, ini kita taruh di sini pin 7 ya. Nah, kemudian yang sini agak kita geser ke atas. Juga sama, kita geser ke atas. Nah, seperti ini ya guys. Ini pinnya sudah semua. Nah, kalian kalau semisal mau tambahkan kolom keempat untuk fungsi A, B, C, D ini, kalian bisa konekkan kolom ini ke pin 8. Oke, kalau sudah di screenshot kita beralih ke bagian programnya. Kita geser dan kita klik bagian programnya. Kita klik blok ini, kemudian klik text dan klik continue. Nah, ini kita geser dulu ya, semoga bisa terlihat. Kalau segini kita hapus semua guys, kita hapus semua. Untuk programnya udah ada di klik ya, program sudah ada di. Kalian bisa copy paste untuk programnya. Nah, di sini kita buka aku programnya dulu. Nah, ini dia programnya, sudah aku siapin yang seperti ini ya. Ini kita copy, kita masukkan ke bagian program di sini. Kita Ctrl V. Oke, ini programnya teman-teman. Nah, untuk bagian programnya ini ya, jelaskan sedikit. Ada library Keybed H, kemudian library Liquid Crystal I2C, kemudian library servo, kemudian inisialisasi servo menjadi measure, dan inisialisasi Liquid Crystal. Nah, tadi alamannya yang kita tuliskan, kita pilih di sini address kan 0x27, kita tuliskan di sini ya guys. Nah, untuk selanjutnya 16x2, ini ukuran dari LCD-nya. Ukurannya adalah 16x2. Selanjutnya di sini untuk define password panjang, passwordnya itu 7, kemudian posisi 0 ini untuk sebagai posisian servonya. Nanti di sini ada password, kemudian master. Nah, master ini sebagai pin yang akan kalian gunakan untuk buka pintu. Nah, di sini kalian bisa ubah sesuai kemauan kalian, tapi terbatas di angka yang guys. Jadi ada angka seperti itu, jadi kalian bisa ubah untuk pin. Nah, tapi kalian terbatas dari angka yang ada 6 angka seperti itu. Jadi ada 6 angka di sini jumlahnya. Kemudian di sini akan dihitung counting yang datanya bakal dihitung terus, ditambahkan di dalam master juga. Selanjutnya di sini ada custom chart. Yang satunya tipenya datanya chart. Kemudian di sini count, speed, row untuk barisnya dan kolomnya yang kita pakai. Tadi kan di sini kan barisnya ada 4 1 2 3 4, kolomnya adalah 3 1 2 3 kayak gitu. Nah, kemudian ini isinya untuk set jadi 1, 2 jadi 2, dan seterusnya, bintang jadi bintang, hashtag jadi hashtag. Ini penggunaan pinnya. Jadi untuk row itu di pin 1 dan pin 2, seterusnya sampai pin 7 untuk row dan kolomnya. Selanjutnya di void step up, di sini ada pin 9 sebagai pin yang digunakan untuk servonya ya guys ya. Jadi pin 9 di sini. Kemudian LCD
ini LCD backlight, kemudian menampilkan Alvian Center. Oh ya, jangan lupa kemudian Arduino door lock project yang selanjutnya. Kemudian Arduino door lock project yang selanjutnya di void loop, dan di void loop ini ada dua fungsi kan tadi, hashtag sebagai pembersih data. Jadi kalau kalian misal masukin angka yang salah, kalian bisa refresh atau clear datanya dulu dari habis itu masukin ulang datanya atau pinnya tadi. Sedangkan untuk yang ini bintang, ini fungsinya adalah untuk menutup pintunya ya guys ya. Jadi kalau pintunya sudah terbuka, kalau misalnya mau ditutup, klik yang bintang gitu ya guys ya. Selanjutnya ini clear data, point clear data untuk fungsi clear data, kemudian servo terbuka, servo tertutup, dan ini untuk open ini fungsinya untuk membaca yang data dari enter password yang jadi dia standby untuk membaca data, dan custom ke ini untuk membaca data get key yang data. Data selanjutnya di sini jika datanya di counting ke data counting, dan datanya kalau benar dengan master tadi pin yang kalian masukkan, maka dia akan membuka pintu. Tapi kalau misalnya datanya salah, dia akan tetap menutup pintu dan katakan bahwa password atau password pas salah ya. Jadi seperti itu guys. Jadi programnya seperti itu. Kalau misalnya ada kebingungan, kalian bisa tanya ke komentar ya guys ya. Oke, kita lanjut dari ini ya, coding. Maaf ya teman-teman, tadi codingnya langsung ada, soalnya jaringannya lagi nggak stabil lah. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.